Puji nama Tuhan, Shalom. Apa kabar saudara yang berada di rumah? Saya percaya setiap kita semua berbahagia ada dalam keadaan tubuh yang sehat, diberkati Tuhan. Sebab kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, amin. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita akan mulai ibadah kita sore hari ini. Mari sebelumnya kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami boleh kembali bertemu satu dengan lainnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, sekalipun kami terpisah oleh jarak dan waktu, ruang dan waktu Tuhan. Tapi kami percaya bahwa kasih setia Tuhan tetap melingkupi kami. Kami ada dalam suatu persekutuan yang indah di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami sepakat, kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Karena firman-Mu berkata, di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah mereka. Dan kami percaya Tuhan yang sama ada di tengah-tengah kami sore hari ini. Dan Tuhan yang sama ada bersama dengan saudara-saudara yang berada di rumah. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mau siapkan hati kami, kami mau menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Segala kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Katakan Yesus, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari bersama kita menaikkan pujian ini. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu
Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Sungguh besar setiamu, sungguh besar anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Oh, tak sedetik pun Kau tinggalkan, tak sedetik pun Kau tinggalkan kami. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang layak kami puji dan kami tinggikan Tuhan. Kami bersyukur Kau berikan kami kesempatan memuji menyembah-Mu Yesus. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan, membawa syukur kepadamu. Haleluya, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, kami menyembah-Mu Yesus, Allah yang ku sembah. Seumur hidup kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Yesus, sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Apapun saat ini yang sedang terjadi Tuhan, kami tetap mau berkata Engkau sungguh baik Tuhan. Bahkan Engkau teramat baik Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang terus nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Terima
kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Kudus, oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah, terpujilah nama Tuhan. Satu kali lagi, haleluya, haleluya, haleluya. Kau kudus, oh kudus, kuduslah Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terpujilah, terpujilah nama Tuhan. Terpujilah, terpujilah nama Tuhan. Terpujilah, terpujilah nama Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu Betani Negara. Tuhan Yesus memberkati. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Shalom, jumpa lagi. Hari ini saya ingin share tentang judul yang mungkin saudara pernah dengar. Ada satu judul film yang lumayan fenomenal pada zamannya, yaitu Who Am I? Who Am I ini bintang filmnya itu kesukaan saya, Jackie Chan, saudara. Nah, Jackie Chan ini waktu itu dia berperan sebagai agen rahasia Hong Kong yang mengalami kehilangan ingatan. Sehingga dia berusaha mencari tahu siapa dirinya lewat beberapa perkelahian dan pertempuran-pertempuran yang benar-benar membuat film itu menjadi menarik. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa hubungannya dengan apa yang saya mau share buat saudara?
saya akan berbicara tentang masa-masa seperti ini. Masa-masa kita juga harus duduk di kaki Tuhan dan berkata, siapakah aku ini Tuhan? Saudara, kata siapakah aku ini juga ada 2 poin yang saya mau share buat saudara. Yang pertama itu, masa sukar ini waktu kita pertama kali mengalaminya, kita mungkin berada dalam satu posisi yang sempat syok. Saya secara pribadi minggu-minggu pertama ketika kita harus dikarantina di rumah, saya sendiri merasa bahwa ini lain dari biasanya. Dan kami sama-sama berkumpul satu keluarga dan mulai bertanya, apa ya yang harus kita kerjakan hari-hari ini. Nah saudara, saya percaya ketika Tuhan mengizinkan masa-masa yang sukar ini terjadi buat kita semua, mari sesuai dengan tema kita akan mengulas tentang Who am I? Poin yang pertama, siapakah aku ini di hadapan Tuhan? Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 43 ayat 4, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Poin yang pertama ini kita mesti menyadari who am I di hadapan Tuhan. Siapa saya di hadapan Tuhan? Ternyata saya adalah berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Saudara, ketika saudara mulai baca firman Tuhan mulai dari Kejadian, ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu yang harus diciptakan dari hari pertama sampai pada hari ke-6, ada satu perbedaan ketika pada hari ke-6, ketika dia berkata, ketika dia selesai menciptakan manusia, dia berkata, sungguh amat baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, masa-masa seperti ini adalah masa ketika saudara duduk diam dan saudara mulai bertanya, siapa aku ini di hadapan Engkau Tuhan? Saudara, pada saat saudara mulai berpikir siapa saudara di hadapan Tuhan, pernahkah saudara sama seperti kebanyakan orang yang hari-hari ini yang sedang bertanya-tanya tentang masa depan? Pernahkah saudara melihat bahwa masa depan gak bisa kelihatan, gelap sekali hari-hari ini? Mari kita ingat kembali firman Tuhan dan kita mulai renungkan kembali Yesaya 43 ayat 4 ini. Kita berharga dan mulia. Adakah Tuhan akan senang dan berbahagia ketika umat yang Dia ciptakan berharga dan mulia ini, dan dikatakan dalam ayat yang sempat saya singgung tadi, sungguh amat baik ini, terpuruk dan mengalami nasib buruk ketika situasi sukar ini terjadi? Mulai kita renungkan kembali apa rancangan Tuhan yang sedang Tuhan siapkan dalam kehidupan saudara. Kasih Tuhan, who am I? Kita ingat kembali, sama seperti ketika Daud, dia berkata, siapakah aku ini Tuhan, siapakah aku dan keluargaku, sehingga Engkau mengangkat aku sedemikian rupa. Mari kita buka kembali album-album kenangan kita dengan Tuhan. Ada beberapa kali masa dalam hidup kita, ada beberapa musim dalam hidup kita. Kita juga pernah mengalami masa-masa yang sangat-sangat sukar. Tetapi kita lihat ujung-ujungnya Tuhan menolong kita. Kita melihat betapa sesukar apapun yang kita hadapi, pertolongan Tuhan tetap tersedia dalam hidup kita. Who am I? Berbicara tentang siapa kita di hadapan Tuhan. Poin yang kedua, hanya 2 poin yang saya mau share buat saudara. Poin yang kedua, siapa kita di dalam Tuhan. Ini sangat berbeda kalau yang pertama siapa kita di hadapan Tuhan. Yang kedua ini siapa kita di dalam Tuhan. Nah, saudara, di ayat di poin yang pertama saya sudah jelaskan bahwa kita adalah ciptaan yang mulia. Kita adalah ciptaan yang berharga di hadapan Tuhan. Nah, saya sungguh percaya bahwa ketika Tuhan ciptakan kita, bukan cuma sekadar Tuhan menciptakan kita, laki dan perempuan, tetapi Tuhan memperlengkapi kita dengan sumber daya yang tidak terbatas. Kembali lagi saya akan cerita ketika minggu-minggu pertama masa karantina ini terjadi buat keluarga saya. Saudara semua sudah tahu, saudara kenal keluarga kami bahwa pekerjaan suami saya adalah pekerjaan yang berhubungan dengan dunia entertain, ya, mempersiapkan pesta, dekorasi pesta dan lain-lain. Tapi ketika masa ini terjadi, saudara tahu, ini tidak berguna. Beberapa pesanan yang sudah kami siapkan
pada batal semua, saudara. Dan ini benar-benar secara manusia ini sangat-sangat menakutkan bagi kami. Tetapi ketika saya mulai duduk dan berkata, who am I? Siapa saya di dalam Engkau Tuhan? Saya mulai menyadari bahwa Tuhan menciptakan saya sungguh sempurna, menciptakan kami sekeluarga dengan sumber daya yang tidak terbatas. Ketika kami mulai mati gaya, dan ketika kami mulai duduk di hadapan Tuhan, Tuhan mulai memberikan kami hikmat untuk apa yang harus kami kerjakan. Saudara, selain mempersiapkan dekorasi sebagai pekerjaan utama suami saya diperlengkapi Tuhan dengan kemampuan melukis. Dan beberapa waktu yang lalu, saking sibuknya dia kerja untuk persiapan dekorasi pesta ulang tahun dan pesta pernikahan, ada beberapa pesanan lukisan yang tidak bisa dia kerjakan karena dia terlalu sibuk. Dan ketika ada teman yang bertanya, Pak, bisa nggak pesanan saya dikerjakan? Suami saya bilang, kalau kamu mau melukis pesananmu di tempat saya, kamu nggak bisa tetapkan waktu, sebab saya nggak bisa janji kapan bisa selesai. Jadi istilahnya, kasarannya, pada waktu suami saya dalam pekerjaan belum masa-masa sukar ini, suami saya agak jual mahal dalam hal ini karena memang tenaganya terbatas. Tetapi saudara, ketika masa sukar ini terjadi, Tuhan ingatkan kepada saya, hey, jangan terpuruk dengan keadaan. Bangkitkan semua potensi yang Tuhan percayakan, sumber daya yang Tuhan sudah modali dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara, apa yang saya lakukan? Saya mulai telepon satu persatu teman-teman yang pernah pesan lukisan. Dan saya bilang, kalian gimana? Jadi nggak pesan lukisan? Jadi, Bu. Dan itu yang kami kerjakan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara ingat nggak peristiwa Ishak? Ketika Ishak pernah menghadapi, Kejadian 26 mencatat, Ishak pernah menghadapi masa sukar, sumur-sumur, musim kelaparan, sumur yang dia gali. Setiap kali dia gali sumur, diklaim lagi oleh pihak yang lain. Hal yang sama mungkin terjadi dalam kehidupan saya dan saudara hari-hari ini. Ketika semua usaha kita berusaha melakukan segala sesuatu semampu kita, tetapi ketika kita baru mulai mencoba, udah mulai ada halangan-halangan yang sepertinya bilang gini, nggak usahlah kamu bersusah payah, udah kamu tidur aja, kamu stres aja, kamu tidur-tiduran aja, tinggal tunggu mati aja. Enggak, saudaraku. Yang saudara harus lakukan sama seperti Ishak. Sumur yang dia gali diklaim, dia tetap gali sumur lagi. Masa sukar ini adalah masa yang Tuhan izinkan untuk kita memunculkan semua potensi yang Tuhan modali dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Kekasih Tuhan, hari-hari ini saya juga sebagai hamba Tuhan, ada beberapa jadwal yang harus mau tidak ada lagi kebaktian bersama. Dan saya mulai berpikir, Tuhan, masa sebagai hamba Tuhan saya diam-diam aja? Tuhan kasih saya hikmat untuk saya bikin video 1 menit paling lama, atau paling lama 2 atau 3 menit. Untuk saya share firman Tuhan yang menguatkan bagi banyak orang. Kalau kita mulai merasa lumpuh, kita merasa bahwa situasi menekan kita merasa seperti tidak bisa berbuat apa-apa. Kekasih Tuhan, ingat, siapa kita di dalam Tuhan. Istilahnya saudara, beberapa waktu yang lalu ketika kami ibadah bersama lewat sebuah aplikasi, ada seorang hamba Tuhan yang berkata bahwa wanita-wanita datang ke kubur Yesus, mereka mencari Yesus yang mati. Nah, saya terberkati dengan perkataannya itu. Saya dan saudara sedang mencari dan menyembah Yesus yang hidup. Dan waktu kita menyembah Yesus yang hidup, tidak ada kartu mati dalam hidup kita. Artinya tidak ada pintu yang tertutup bagi kita ketika kita tahu siapa kita di dalam Tuhan. Jangan terpuruk dengan situasi ini, saudara. Bangkit jemaat Tuhan, bangkit dan perkatakan bahwa wow, saya ciptaan yang sungguh amat baik di hadapan Tuhan. Saya adalah ciptaan yang berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Dan saudara akan melihat ketika saudara mulai bangkit, saudara akan mulai melakukan apa yang menjadi bagian saudara. Dan percayalah, apa yang merupakan jaminan firman Tuhan dalam kehidupan saudara, saudara akan mengalami pintu-pintu Tuhan terbuka dalam kehidupan saudara. Jemaat,
Jangan terpuruk, jangan mengutuki keadaan, jangan mengutuki pemerintah, tetapi mulai bertanya, duduk di kaki Tuhan dan berkata, siapakah aku ini Tuhan? Dan ketika saudara menemukan siapa saudara di hadapan Tuhan dan siapa Tuhan dalam kehidupan saudara, maka saudara akan melihat perbuatan yang dahsyat terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Amin firman Tuhan, tetap semangat, tetap setia, tetap cari Tuhan sampai saudara mendengar Tuhan berkata, ini aku, jangan takut. Tuhan memberkati. Shalom. Saudara, mari kita masuk dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, sampai detik ini kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Walaupun melalui sosial media pada saat ini. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Apapun yang terjadi dalam dunia ini Tuhan, kami tetap mengasihi Engkau. Jika pada saat malam hari ini kami boleh mendengar kebenaran daripada firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu, Pendeta Shirley Roti. Kau berkati Tuhan beliau Tuhan. Istimewa Engkau berkati pelayanannya. Kau berkati keluarganya. Kau berkati Pak Yongki. Kau berkati anak-anak, semuanya kami serahkan di tangan Tuhan. Dan kami percaya Engkau senantiasa melindungi beliau. Engkau senantiasa melindungi keluarga ini. Engkau senantiasa menyertai keluarga ini. Terima kasih Bapa. Berdoa buat kota di mana kami berada ya Tuhan. Berkati Bapak Bupati kami, Wakil Bupati kami, serta jajaran pemerintah kota kabupaten, dari yang tertinggi sampai yang terendah sekali, kami serahkan di tangan Tuhan. Dan kiranya Engkau senantiasa melindungi beliau-beliau ini. Istimewa Bapak Bupati dan Wakil Bupati kami, Engkau berkati dengan kesehatannya Bapak, sehingga bisa melaksanakan segala tugas yang diembannya. Kami percaya Tuhan bahwa kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami pula. Terima kasih Bapak. Saudara, mari kita angkat tangan, siap terima berkat. Kiranya senantiasa berkat jasmani dan rohani serta penyertaan kasih karunia Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian. Diberkati sawah dan ladang, usaha dan pekerjaan. Diberkati usaha tokomu, usaha bengkelmu, usaha perkebunanmu, usaha peternakanmu, usaha rumah makan, usaha rumah kos-kosan, usaha salon kecantikan, dan semua apa yang engkau kerjakan dalam nama Yesus pasti berbuah keberhasilan. Begitu pula Tuhan memberkati usaha tambakmu, pendidikanmu dan kesehatan. Tuhan tidak menginginkan engkau turun, tetapi engkau tetap naik. Dan Tuhan menginginkan engkau tetap menjadi kepala, bukan ekor. Saudaraku, mari kita sudahi ibadah pada saat malam hari ini dengan membawa segala kemenangan, damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dari mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang sudah diberkati katakan bersama-sama, Amin. Amin. Kiranya Engkau memberi
kuasa